Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita hari ini bisa hadir bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kitab kuning, kajian kitab Nasolihul Ibad. Ini adalah bagian dari cara kita semua merawat tradisi klasik yang baik, yaitu kajian kitab kuning. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama yang punya kegetolan tersendiri dalam kajian kitab kuning. Beliau adalah backgroundnya pesantren, baik pesantren di Indonesia maupun pesantren di Mekah ya. Jadi beliau punya tradisi kitab kuning yang baik. Nah, sebagai pelanjut dari gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan harus punya semangat untuk memelihara tradisi kitab kuning, yang itu tentu di dalamnya ada kajian hadis, kajian usul fikih, kajian tasawuf dan lain-lain. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah kitab Nasolihul Ibad yang isi kajiannya berkaitan dengan kajian akhlak ya, kajian akhlak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai di halaman ke-6 di tengah-tengah itu, di maqalah ke-17. Wal maqalah as-sabi'ah asyara, makalah yang ke-17. Sebelum kita lanjutkan makalah yang ke-17, sedikit saya ingin mengulas makalah yang ke-16 kemarin. Makalah yang ke-16 kemarin itu di atasnya berarti ya, itu membicarakan tentang bahwa kila inna syahwata tusirul muluk abadan, tusirul muluku abidan. Sesungguhnya syahwat hawa nafsu itu menjadikan raja itu menjadi budak. Jadi gara-gara syahwat hawa nafsu, seorang yang asalnya raja dia bisa berubah menjadi budak. Dia bisa diperbudak oleh nafsunya yang kemudian dia dijatuhkan pamornya, martabatnya, bahkan tahtanya karena dia memperturutkan hawa nafsu. Sebaliknya, was-sabru yusirul abidu mulukan, dan kesabaran itu akan menjadikan seorang hamba menjadi penguasa. Kesabaran akan mengantarkan seorang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa karena berkat kesabaran itu, berkat keuletan itu, berkat ketelatenan itu, orang yang biasa-biasa diantarkan menjadi orang yang luar biasa. Pesan dari nasihat yang ke-16 ini adalah pentingnya menjaga kesabaran dan mewaspadai godaan syahwat hawa nafsu. Nabi Yusuf dulu seorang yang diperbudak, kemudian dia dipenjara, tapi beliau adalah orang yang sabar. Akhirnya Nabi Yusuf bisa menjadi raja. Tapi sebaliknya Siti Zulaikha adalah istri raja, tapi karena dia memperturutkan hawa nafsu, maka dia kemudian menjadi budak, diperbudak oleh nafsu maksudnya. Begitu juga kisah-kisah yang lain, di mana orang yang memperturutkan hawa nafsu, dia akan berakhir dengan kondisi yang tidak baik. Kalau di negara luar, itu kalau ada pejabat terkena skandal nafsu, syahwat, itu langsung besoknya mengundurkan diri. Itu kalau di luar. Kalau di Indonesia, silakan dilihat sendiri beritanya. Justru kadang-kadang di Indonesia punya skandal justru malah naik, bukan malah malu ya. Kalau di Jepang itu ada perdana menteri mengundurkan diri karena dia terima hadiah jam tangan. Syahwat apa ini? Syahwat harta berarti kan. Dia menerima hadiah jam tangan dari seorang pengusaha, lalu kemudian kebijakannya berubah karena mengikuti pengusaha tersebut, maka Perdana Menteri ini kemudian mengundurkan diri. Nah, itu kalau di Jepang. Nah, kalau di negara kita silahkan kita cari beritanya sendiri.
Nah, kita lanjutkan nasihat berikutnya, wal maqalah as-sabi'ah asyrata. Nasihat yang ke-17. Ini kalau di kitab ini halaman 6, nomor urut dari atas ya. Ya, baris ke-15 ya, baris ke-15. Kila ya, wal maqalah as-sabi'a asrata. Makalah yang ke-17, kila dikatakan. Dikatakan itu berarti ada satu nasihat yang baik. Tuba, beruntunglah atau berbahagialah, ay al khairu al kasir. Orang ini akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Bagi siapa? Liman, bagi orang kana akluhu amiron, orang yang akalnya menjadi pemimpin. Berbahagialah orang yang menjadikan akalnya menjadi pemimpinnya. Artinya dia hidupnya dibimbing oleh akal yang sehat. Wawailun, dan sebaliknya, wahawahu, dan sedangkan hawa nafsunya asiron, menjadi tawanan. Akalnya menjadi pemimpin, hawa nafsunya menjadi tawanan. Namanya tawanan itu berarti dikekang. Kalau pemimpin itu berarti dia yang mengendalikan. Jadi orang yang hidupnya dikendalikan oleh akal sehat dan menjadikan hawa nafsunya itu ditahan, dikekang, maka orang yang semacam ini akan mendapatkan kebahagiaan. Tuba, berbahagialah bagi orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tahanan atau tawanan. Sebaliknya, wawailun, dan celakalah, lawan kata yang tadi. Celakalah, ay halakun syadidun, yaitu kecelakaan yang besar. Liman, bagi orang kana hawahu amiron, orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin. Ay bi'an arsalahu ila mustabihayat jadi dia akan mustahyat ya. Karena itu kalau dia menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin, maka hawa nafsu ini akan mengantarkan kepada hal-hal yang disenangi, hal-hal yang enak-enak saja, hal-hal yang asik-asik saja. Wa akluhu asiran, dan akalnya tertawan atau akalnya menjadi tawanan. Orang yang hawa nafsunya lebih di depan dan akalnya belakangan, orang semacam ini akan mengalami kecelakaan. Celaka. Apalagi kalau dia seorang pemimpin. Kalau orang pemimpin mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan keinginannya, kepentingannya, pesanan-pesanan yang sampai kepada dia, sehingga akalnya tidak berfungsi. Akal sehatnya ini tumpul. Kenapa tumpul? Karena dikalahkan oleh hawa nafsu. Maka orang semacam ini menurut nasihat ini adalah wawailun, dia akan mengalami sebuah kecelakaan. Nasihat yang ke-17. Lalu nasihat berikutnya yang ke-18, wal maqalah as-saminah asrata, makalah yang ke-18. Kila, dikatakan, man, siapa saja taroka, meninggalkan adzunuba, meninggalkan dosa-dosa, raqqa qalbuhu, maka hatinya menjadi lembut. Siapa saja yang meninggalkan dosa-dosa, hatinya menjadi lembut. Berarti lawan katanya apa? Orang yang sering mengerjakan dosa, hatinya menjadi keras, hatinya menjadi gelap, hatinya menjadi kotor. Karena itu sulit menerima nasihat. Sedangkan orang yang meninggalkan dosa berusaha sekuat tenaga yang namanya dosa itu ditinggalkan. Baik dosa yang berkaitan dengan perkataan, dosa yang berkaitan dengan tangan, dosa yang berkaitan dengan kaki, dosa yang berkaitan dengan pikiran. Semua yang namanya dosa ditinggalkan. Sebisa mungkin sekuat
semaksimal mungkin ditinggalkan itu yang namanya dosa. Raqqa qalbuhu, maka hatinya akan lembut, hatinya akan tenang, teduh, damai, karena dia nggak punya kotoran, hatinya nggak ada kotornya. Fayaqbalu nasihat, maka orang ini bisa menerima nasihat. Kalau dikasih nasihat senang, kalau diajak yang baik-baik pasti gembira, senang. Tetapi kalau orang itu banyak dosanya, dikasih nasihat marah. Mungkin yang ngasih nasihat akan dimaki-maki, mungkin yang ngasih nasihat akan ditangkap. Zaman dulu Buya Hamka ngasih nasihat kepada Presiden Soekarno. Zaman dulu ini, kan beliau sudah almarhum ya. Beliau ngasih nasihat kepada Presiden Soekarno, karena Presiden Soekarno tidak terima dengan nasihat itu, maka Buya Hamka ditangkap, dipenjara. Ya, ini zaman dulu. Tapi beliau di akhir hayatnya beliau sudah baik-baikan ya. Buya Hamka menyolatkan jenazah Presiden Soekarno, dan anak-anaknya Presiden Soekarno diajari ngaji oleh Buya Hamka. Walaupun Buya Hamka pernah dipenjara oleh Presiden Soekarno. Ini berarti hatinya memang baik. Pernah memenjara aja beliau mau memaafkan gitu ya. Nah, ini sulit mencari pemimpin seperti Buya Hamka itu ya, tokoh Muhammadiyah, wakil ketua Muhammadiyah pada masa dahulu. Sebaliknya, waman tarokal haram, dan siapa saja yang meninggalkan yang haram-haram, fil mat'um, dalam urusan makan, wal malbus, urusan pakaian. Jadi makanannya halal, pakaiannya halal, dan lain-lainnya halal gitu ya. Wa ghairihima, dan selain keduanya, dalam urusan yang lain-lain maksudnya. Wa akalal halal, dan makannya yang halal-halal saja. Air kalau jelas halal diminum, makanan yang halal diminum, pakaian yang halal diminum, pokoknya dapat terima uang atau apapun yang halal-halal saja yang diterima. Yang haram, yang syubhat, yang nggak jelas ditinggalkan. Wa akalal halal, makannya yang halal-halal. Sofat fikratuhu, maka bersihlah pikirannya jadi jernih, pikirannya jadi sehat, pikirannya jadi terang. Karena pikirannya terang, maka jalannya menjadi terang juga, hidupnya menjadi terang, rumah tangganya menjadi terang, lingkungannya menjadi terang. Kenapa? Karena orangnya bersih-bersih semua, makanannya bersih, pakaiannya bersih, pikirannya bersih gitu ya. Yang dimakan yang halal-halal maksudnya. Maka orang semacam ini akan membawa kebersihan pikiran. Nah, kalau pikirannya bersih, maka pikirannya ini bisa pikirannya ini bisa menerawang ya, apa yang baik-baik. Pikirannya ini bisa menerawang yang baik-baik. Pikirannya ini bisa membaca Al-Quran dan bisa menangkap pesan-pesan nasihat dari Al-Quran. Kalau dia baca hadis, dia bisa menangkap pesan-pesan dari hadis. Kalau dia bisa melihat realitas sosial, dia bisa menangkap bahwa oh kalau ada realitas begini, ini tandanya begitu dan seterusnya. Dia bisa menangkap hikmah, menangkap pelajaran-pelajaran. Hatinya menjadi waskito, memiliki kewaskitaan, kewaspadaan. Gitu. Ini makna dari nasihat ini. Nah, bait-bait berikutnya ini menjelaskan bahwa orang kalau pikirannya bersih, dia melihat segala sesuatu itu secara bersih, termasuk melihat jalan ke depannya juga bersih, bahwa hidupnya bukan hanya di dunia ini, tetapi hidupnya akan berlanjut. Bukan saja di dunia, lanjut sampai ke alam barzah, lanjut lagi sampai ke akhirat, sehingga dia bersiap untuk menyongsong masa depan. Hidupnya bukan hanya untuk ngurusin dunia saja, tetapi dunia ini diurus dalam konteks menjaga keselamatan, kebaikan besok di akhirat. Maka dia hati-hati sekali, makannya hati-hati, minumnya hati-hati, berpakaiannya hati-hati, dia mencari nafkah hati-hati. Terus begitu, karena untuk menjaga agar hidupnya ini tidak keluar dari
rambu-rambunya. Ala masnu'atillah, kita lanjutkan sedikit. Dia berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi adalah yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa, menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan, menghidupkan makhluk ba'dal mauti, sesudah makhluk itu mati. Pikirannya bisa menembus sampai ke masa depan, bahwa sesudah hidup ini manusia akan mati, dan setelah mati nanti manusia akan dibangkitkan kembali, lalu kemudian manusia akan mempertanggungjawabkan apa saja yang pernah ia laksanakan selama dalam kehidupannya, sehingga hidupnya tidak main-main. Dia hidupnya selalu penuh dengan kewaspadaan. Apa yang ia lakukan selalu dipikirkan betul, jangan sampai dia salah dalam melakukan sesuatu, dalam menyikapi sesuatu. Nah, di ujung dari paragraf-paragraf ini, lalu kemudian ketika dia banyak berpikir tentang hidup ini, bahwa hidup ini harus bersandar atas apa yang Allah ajarkan dan menjauhkan diri atas apa yang Allah larang. Fa'ala kudrati quwwati imanihi, maka berdasarkan kemampuan, kekuatan imannya, bidzalika yajtahidu, maka dia sungguh-sungguh. Ini halaman 7 bagian atas ya Pak. Sudah halaman 7, kita loncat ke halaman 7. Maka dia bersungguh-sungguh fit ta'ati, di dalam ketaatan kepada Allah, wajtinabil mukhalafat, dan menjauhkan hal-hal yang menyimpang li syar'i, atas syariat, menjauhkan diri dari hal-hal yang menyimpang atas syariat. Saudara-saudara kita sekarang, kemarin ada satu kabar ya, di Yogyakarta itu lagi marak demonstrasi. Demonstrasi apa? Karena di Jogja itu ada legalisasi minuman keras. Jadi ada toko-toko tertentu yang dilegalkan menjual minuman keras di Jogja. Mudah-mudahan nggak sampai ke Jakarta. Ini para mahasiswa di Jogja, mereka protes. Beberapa pesantren-pesantren juga protes. Nah, semoga segera bisa direspon bahwa kalau kita ini negara yang beriman, negara yang berketuhanan, seharusnya minuman keras itu jangan dilegalkan. Enggak dilegalkan aja masih banyak yang nyari, apalagi dilegalkan. Nanti anak-anak pulang sekolah karena namanya legal, pulang sekolah bukannya nyari bekal buat besok sekolah, tapi pulang-pulang bawa minuman keras karena itu sudah dianggap legal. Nah, na'udzubillah, mudah-mudahan pemerintah kita segera merespon ya, jangan sampai masyarakat kita, khususnya anak-anak muda kita, nanti rusak gara-gara minuman keras, gara-gara pergaulan bebas dan lain-lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan halaman 7 baris yang nomor 3. Baris nomor 3 halaman 7. Wal maqalah at-tasi'ah asrata, makalah yang ke-19. Uhiya, diwahyukan, ila ba'dil anbiya, kepada sebagian nabi-nabi. Sebagian nabi-nabi itu mendapat perintah dari Allah. Apa perintahnya? Disuruh menyampaikan ini. Ati'ni, taatilah aku, fima amartuka, dalam hal-hal yang aku perintahkan. Taatilah aku dalam hal-hal yang aku perintahkan. Fima amartuka wala ta'sini, janganlah kamu melanggar kepadaku. Fima nasohtuka, dalam hal-hal yang aku sudah berikan nasihat. Jadi taatlah kepada perintah yang Allah berikan kepada para nabi, dan jangan melanggar apa yang sudah diperingatkan oleh para nabi. Agar apa? Ai fima da'autuka, dalam hal-hal yang aku dakwahkan kepadamu, ilama fihi solahu, yang di dalamnya mengandung as-solah. Solah itu artinya kebaikan. Ajaran Nabi semuanya mengandung kebaikan. Tidak ada satupun ajaran Nabi yang mengandung keburukan. Sehingga kita disuruh beriman kepada Nabi, karena semua ajaran Nabi pastilah itu untuk kebaikan. Sedikit lagi nasihat berikutnya. Wal maqalah as-saniyah
wal isrun, makalah yang ke-22. Kila, dikatakan, man kana bitaati indallah, man kana bitaah, siapa saja yang hidupnya taat, pokoknya dia taat sama Allah nih. Indallahi, di sisi Allah, qoriban, orang yang semacam ini akan dekat kepada Allah. Orang yang hidupnya taat, maka dia akan dekat kepada Allah. Qoriban, kana bainan nasi ghoriban, walaupun di dalam pandangan manusia dia dianggap asing, tetapi dalam pandangan Allah dia dekat. Betapa banyak orang yang diasingkan oleh orang, tetapi dalam pandangan Allah dia dekat. Contohnya siapa? Orang-orang baik yang ditangkap ya. Nabi Yusuf itu orang baik, tapi dia dipenjara. Menurut orang-orang Nabi Yusuf, bagi orang yang tidak tahu, Nabi Yusuf ini jahat karena dipenjara. Tetapi dalam pandangan Allah, beliau adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim, orang yang taat, Nabi yang sangat luar biasa. Dalam pandangan Raja Namrud, Nabi Ibrahim dibakar, dianggap jahat. Tetapi dalam pandangan Allah, Nabi Ibrahim adalah kekasihnya. Nabi Musa dalam pandangan Fir'aun, dia adalah jahat sehingga dia pantas untuk dihukum. Tetapi dalam pandangan Allah, Nabi Musa adalah orang baik, kekasihnya Allah. Dan begitu juga para nabi-nabi yang lain. Menurut pandangan manusia, nabi-nabi itu dianggap mungkin dianggap buruk, dianggap jahat, dianggap jelek. Tetapi dalam pandangan Allah, para nabi-nabi ini memiliki keutamaan dan keistimewaan. Lalu nasihat berikutnya yang ke as-salisah wal ishrun, nasihat yang ke-23. Kila, dikatakan, harakatut ta'ah dalilul ma'rifah, gerakan taat itu menunjukkan dia memiliki pengetahuan kepada Allah. Maksudnya gini, kalau orang itu hidupnya taat, menunjukkan dia ini mengenal Allah. Orang yang taat berarti dia mengenal Allah. Orang yang gak taat berarti dia gak kenal Allah, begitu. Kama anna harakatul jismi dalilul hayat, sama saja seperti kalau ada tubuh bergerak, itu menunjukkan ada kehidupan di sana. Orang yang taat menunjukkan, orang yang gerakannya menunjukkan ketaatan, berarti dia mengenal Allah. Seperti tubuh yang bergerak, tandanya tubuh itu hidup. Wal makna anna ityanal abdi at-ta'ah, maknanya adalah ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah, alamatun, menunjukkan bukti, ala ma'rifatihi lillah, bukti bahwa dia mengenal Allah. Fa idza kasuratit ta'ah, apabila ketaatannya banyak, kasuratil ma'rifah, maka kemakrifatannya tinggi. Wa idza qallat, apabila ketaatannya sedikit, berarti tandanya dia belum mengenal Allah. Semakin tinggi ketaatan, semakin tinggi pengenalan dia kepada Allah. Semakin rendah ketaatan, semakin rendah pula pengenalan dia kepada Allah. Nah, terakhir mungkin ya, ini nasihat yang ke-24. Nah, mungkin kita anggap terakhir ini. Wal maqalah ar-rabi'ah, nasihat yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ditutup dengan sabda Nabi, aslu jami'il khotoya, pangkal semua kesalahan, pangkal semua dosa, hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Orang yang terlalu mencintai dunia, kecenderungannya dia akan hidup aneh-aneh. Dia akan berebut sesuatu yang haram. Dia akan melakukan apa saja demi mendapatkan dunianya itu, sehingga dia tidak peduli baik buruk, halal haram, ya. Dia akan terjang semua. Wahya mazada anil hajah, mencintai dunia berlebihan sampai melebihi batas. Batasnya itu apa? Kalau kita sudah terpenuhi makan, minum,
sesuai dengan yang wajar-wajar saja, maka itu adalah maklum. Dan itulah yang dimaklumi oleh agama atau dibenarkan oleh agama. Tapi kalau sudah berlebihan, misalnya melebihi batas-batas yang wajar, ya, berlebihan dalam hal apa saja berlebihan, makan berlebihan, minum berlebihan, tempat tinggal berlebihan, kendaraan berlebihan, segala sesuatu serba berlebihan, maka itu tandanya dia terlibat penyakit hubbud dunia, mencintai dunia secara berlebihan. Wa aslu jami'il fitan, dan pangkal semua fitnah. Orang itu terkena fitnah, itu pangkalnya apa? Man'ul usyri waz zakati, karena dia tidak mau berbagi dalam urusan 1/10. Maksudnya apa? Kalau punya sesuatu, sisakan 1/10-nya untuk dibagikan kepada yang lain. Para petani itu kalau panen, maka panennya nggak boleh dimakan semua, 1/10 dizakatkan. Kalau pertaniannya itu diairi dengan air hujan. Kalau diairi dengan air ledeng, pengairan, maka zakatnya 5%. Atau zakatnya zakatnya 5% ya. Kalau tadi diairi dengan air hujan 10%-nya. Wa zakat, ditambah zakat. Jadi kalau ada sedekah dan zakat, maksudnya begitu. Berarti orang kalau ingin jauh dari fitnah, keluarkan, kalau kita punya penghasilan, keluarkan 1/10-nya. Kalau menurut teori zakat, memang ada zakat itu yang 2,5% ya, zakat kekayaan 2,5%. Ada lagi zakat yang 5%, ada lagi zakat yang 10%. Nah, kita mengambil mana? Misalnya Bapak Ibu punya penghasilan, punya emas 85 gram, maka jangan lupa keluarkan zakat emasnya 2,5%. Kalau Bapak Ibu punya kambing 40 ekor, keluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Tujuannya apa? Karena itu akan mengurangi fitnah tadi, agar kita tidak dilibet atau dilibas oleh fitnah dunia, maksudnya begitu. Jadi kesimpulan dari nasihat yang terakhir ini, orang terlibat yang namanya kesalahan dan dosa diawali dengan mencintai dunia yang berlebihan. Orang kalau sudah mencintai dunia berlebihan, khawatir nanti dia akan terkena fitnah. Kalau cinta dunia berlebihan, dia disuruh zakat nggak mau, disuruh sedekah nggak mau, disuruh bersiap-siap berangkat haji nggak mau, padahal duitnya banyak. Dia lebih suka foya-foya ke luar negeri, ya, foya-foya menghabiskan uangnya. Kalau ke tanah suci tidak mau dia, walaupun duitnya banyak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa waktunya sudah jam 1 kurang 10 menit. Kita sudahi dulu kajian kita. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang lagi kita akan membahas kitab ini 1 bulan sekali, kajian kitab Nasoihul Ibad. Jika ada yang mau bertanya silahkan, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan berdoa. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Iya silahkan Bapak, monggo. Oh alhamdulillah. Ya ini kitab ini biasa di pesantren-pesantren. Nah, sebenarnya tidak ada merek lembaga apa. Ini bisa dipakai di kitab di Muhammadiyah, bisa dipakai di tempat lain juga. Di NU, pesantren NU biasanya dikaji. Di pesantren kami, pesantren Muhammadiyah ini juga dikaji, Pak. Silakan. Apa pertanyaannya? Sudah. Oh ya, bukan pertanyaan, berarti komentar ya. Ya, kitab ini namanya kitab Nasoihul Ibad, ditulis oleh seorang Syekh namanya Syekh Nawawi Al-Bantani atau Al-Jawi. Beliau ini orang Banten ya, tapi beliau ini tinggalnya di Mekah.
menjadi guru di Mekah, menjadi syekh di Mekah, dan muridnya banyak. Nah, karena ini kitab yang bagus, kita kaji di sini sebagai cara kita untuk menjaga tradisi kitab kuning di Muhammadiyah. Maka insya Allah sebulan sekali kita akan mengkaji kitab ini di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan oleh Allah kesehatan, ya, keberkahan, kemudahan dalam segala urusannya, dijadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak cucu yang soleh dan solehah, dijadikan keluarga kita, keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Diampuni seluruh kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, kesalahan dan dosa orang tua kita, ayah ibu kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, diampuni oleh Allah. Dengan kita ngaji di sini, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.